Perkenalkan, nama saya Aisyah Salsabila Ismail dengan NPM 202114500275 dari kelas X4C. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang materi tabungan dalam mata kuliah Ekonomi Makro. Tabungan sendiri dapat diartikan bagian dari pendapatan rumah tangga yang tidak dibelanjakan dan disimpan dalam institusi keuangan atau di rumah. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98, tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat tertentu yang telah disepakati, namun tidak dapat ditarik dengan cek, bilet giro, atau alat lainnya. Selanjutnya, institusi keuangan, yaitu lembaga yang berperan dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau investasi. Dapat dilihat di samping institusi keuangan, yaitu yang pertama ada bank, lembaga keuangan yang mengumpulkan dan meminjamkan uang, serta menyediakan berbagai layanan keuangan seperti pembayaran, transfer uang, penyimpanan uang, dan investasi. Selanjutnya yaitu ada pembelian. Lembaga keuangan ini memberikan pinjaman dengan jaminan barang berharga seperti emas, perak, dan barang elektronik lainnya. Jika peminjam tidak dapat membayar pinjaman pada waktunya, barang jaminan tersebut akan dijual oleh pegadaian. Selanjutnya yaitu pasar modal. Pasar ini digunakan untuk membeli dan menjual instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan surat berharga lainnya. Pasar modal ini tempat bagi perusahaan untuk mengumpulkan dana dari investor dengan menjual saham atau obligasi. Selanjutnya yaitu ada lembaga asuransi. Lembaga ini menyediakan jasa perlindungan keuangan melalui pembayaran premi. Jika terjadi kejadian yang tidak diinginkan seperti kecelakaan atau sakit, lembaga asuransi akan memberikan pembayaran atau manfaat finansial kepada pemegang polis. Yang terakhir yaitu koperasi simpan pinjam. Lembaga keuangan ini dimiliki dan dioperasikan oleh anggotanya sendiri. Koperasi ini menyediakan layanan simpan pinjam dan kredit dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat sekitar. Anggota dapat meminjam uang dengan suku bunga yang lebih rendah daripada pinjaman yang ditawarkan oleh lembaga keuangan lainnya. Poin berikutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi tabungan. Yang pertama, kekayaan yang telah terkumpul, seperti tabungan masa lalu atau warisan. Bagi orang yang memiliki warisan, mereka tidak lagi terdorong untuk menabung lebih banyak, dan cenderung untuk melakukan kegiatan konsumsi yang lebih banyak. Sebaliknya, bagi mereka yang tidak memiliki warisan, akan lebih berusaha atau bertekad untuk menabung agar memperoleh kekayaan di masa mendatang. Selanjutnya ada suku bunga. Suku bunga ini diperoleh dari melakukan tabungan. Pada saat suku bunga rendah, orang tidak begitu tertarik untuk menabung. Namun saat suku bunga tinggi, orang akan cenderung untuk menabung. Selanjutnya yaitu sikap berhemat. Sikap berhemat ini akan mendorong rumah tangga atau seseorang untuk lebih mementingkan tabungan daripada belanja berlebihan. Selanjutnya yaitu keadaan perekonomian. Dalam perekonomian yang stabil, orang akan cenderung melakukan konsumsi lebih banyak dan enggan untuk menabung. Namun ketika perekonomian buruk dan banyak pengangguran,
orang akan lebih berhati-hati dalam pengeluaran dan cenderung untuk menabung. Selanjutnya yaitu distribusi pendapatan. Dalam masyarakat yang distribusi pendapatannya tidak merata, kecenderungan untuk menabung sangat tinggi. Hal ini dikarenakan sebagian pendapatan nasional dinikmati oleh sebagian kecil orang kaya. Selanjutnya yaitu tersedia tidaknya dana pensiun yang mencukupi. Jika pendapatan pensiunan untuk bekal hari tua tergolong kecil, umumnya pekerja akan cenderung menabung lebih banyak. Selanjutnya yaitu fungsi tabungan atau saving. Fungsi tabungan ini yaitu suatu kurva yang menggambarkan sifat tabungan di antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable perekonomian tersebut. Apabila dinyatakan dalam persamaan aljabar, fungsi tabungan sendiri yaitu S sama dengan min A plus dalam kurung 1 min B dikali Y. Dengan keterangan A itu adalah konsumsi saat Y sama dengan 0, 1 min B itu adalah MPS atau Marginal Propensity to Saving, yaitu perbandingan di antara pertambahan tabungan yang dilakukan oleh pertambahan pendapatan disposable yang diperoleh. S yaitu tingkat tabungan dan Y yaitu tingkat pendapatan nasional. Tabungan dan konsumsi memiliki keterkaitan karena rumah tangga menggunakan pendapatannya untuk konsumsi dan sisanya untuk ditabung. Dapat dilihat di samping persamaan fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Fungsi konsumsi yaitu C sama dengan A plus BY. Fungsi tabungan yaitu S sama dengan min A plus dalam kurung 1 min B dikali Y. B pada kedua persamaan ini yaitu MPC atau Marginal Propensity to Consume. MPC plus MPS sama dengan 1. Maka 1 min B merupakan MPS atau Marginal Propensity to Saving. Selanjutnya yaitu tabungan dan pendapatan nasional. Hubungan antara pendapatan seseorang individu dengan tabungan yang dilakukannya dinamakan kecenderungan untuk menabung atau propensity to saving. Apabila kita mengetahui pendapatan seseorang dan kecenderungannya untuk menabung, maka kita dapat menghitung besar tabungannya. Maka dari itu, hubungan dengan pendapatan nasional dapat disimpulkan berdasarkan fungsi tabungan, di mana MPS bertanda positif. Hal ini memiliki arti jika terjadi kenaikan pada pendapatan, maka jumlah tabungan akan meningkat. Dengan demikian, pendapatan rumah tangga menjadi faktor utama dalam menentukan tingkat tabungan. Namun harus diwaspadai paradox of thrift, yaitu fenomena apabila suatu negara meningkatkan tabungan secara terus-menerus yang akan mengakibatkan pendapatan nasional menurun dan pada gilirannya akan gagal untuk menaikkan saving atau tabungan secara keseluruhan. Maka dari itu, untuk menjaga perekonomian tetap stabil dan aman, tabungan atau saving dan investasi harus dalam kondisi seimbang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.